Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Nuryulianti dengan MPN 221332. Di sini saya akan menganalisis cerita film yang sudah saya simak yang berjudul The Interpreter. Film ini dirilis pada tahun 2005. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat kronologi dalam film tersebut. Nah, yang pertama itu ada beberapa tokoh atau pemeran dalam film The Interpreter yang disutradarai oleh Sydney Pollack dan dibintangi oleh Nicole Kidman, Sean Penn, dan Catherine Keener. Nicole Kidman yang memerankan tokoh utama Sylvia Browne, seorang penerjemah dari Perserikatan Masa-Masa atau yang disebut dengan PBB. Nah, Sean Penn memerankan Tobin Keller, seorang agen dari Secret Service. Dan yang terakhir itu Catherine Keener yang memerankan agen dari PBB yang bekerja dengan Tobin Keller. Nah, film The Interpreter ini menceritakan seorang wanita yang bernama Sylvia Browne. Ia berprofesi sebagai penerjemah bangsa Hakku untuk PBB yang merupakan bahasa rakyat Patobo, salah satu daerah di Afrika atau disebut juga fisik di daerah Afrika. Sylvia Browne ini memiliki kulit berwarna putih yang sebenarnya memiliki darah Matobo dari orang tuanya karena ia dilahirkan serta dibesarkan di daerah tersebut. Nah, di film ini ada mengisahkan tentang diplomasi agen rahasia, keamanan internasional, markas besar PBB, pembunuhan, terorisme, organisme rahasia, dan pembantaian. Sylvia Browne sebagai penerjemah PBB sedang berada di salah satu ruang kerja, namun secara tidak sengaja dia mendengar sebuah percakapan yang intinya berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap kepala Edmund Zwaini atau kepala negara Matobo yang dituduh setelah melakukan pembantaian genosida. Nah, setelah mengetahui fakta tersebut, Sylvia Browne merasa keamanan dirinya semakin terancam. Ia sangat khawatir dan akan ada pihak yang berniat mencelakai dirinya. Nah, akhirnya Secret Service mengutus Tobin Keller yang ditugaskan untuk melindungi sekaligus menyelidiki Sylvia Browne. Nah, di lain pihak, si agen Secret Service itu, yaitu Tobin Keller, yang sebelumnya ditugaskan untuk melindungi Sylvia dalam menyelidiki rencana pembunuhan Edmund Zwaini, ternyata mencurigai Sylvia karena latar belakangnya sebagai musuh politik Zwaini yang menyebabkan kematian keluarganya. Bukan hanya itu saja, tetapi Tobin Keller pun menemukan bukti-bukti lain yang menunjukkan hubungan Sylvia dengan sebuah organisasi global terhubung dengan melihat foto-foto yang di dalamnya terdapat Sylvia tersebut. Nah, sehingga Tobin Keller berpikir bahwa tidak mungkin wanita ini justru menjadi bagian dari rencana pembunuhan sendiri. Nah, ketimbangan inilah yang menyulitkan Sylvia untuk mempercayakan keselamatan jiwanya kepada agen Secret Service Tobin Keller yang masih gelisah. Nah, pada peristiwa pengeboman di bis kota dengan cara menenggelam barang di dalam bis dan ketika dipegangnya, ternyata adalah bom dan langsung meledak serta menelan korban jiwa yang banyak, mengakibatkan pandangan semakin buruk kepada Presiden Matobo Edward Zwaini yang dipandang sebagai dalang dari semua kejadian tersebut. Pada akhirnya, ketika kunjungan Edward Zwaini ke markas PBB, saat Edward Zwaini menyampaikan pidatonya di atas podium, ternyata ada sniper yang ingin membunuh Presiden Matobo tersebut. Namun, Edward Zwaini ini berhasil diamankan di suatu ruangan dan penembak tersebut berhasil dibunuhkan. Nah, setelah diselidiki lebih lanjut lagi, ternyata dalang dari sebuah kejahatan tersebut adalah Edward Zwaini sendiri. Ia ingin merubah persepsi masyarakat dunia bahwasannya ia juga merupakan korban dari pembunuhan dan bukan dalang dari semuanya. Namun apalah daya, segala tipu melihat ternyata dapat diikuti oleh Sylvia dan Tobin Keller. Akhirnya Edward Zwaini dibawa ke ICC untuk dihukum dengan banyak sekali tuntutan.
Nah, selanjutnya di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan film tersebut. Yang pertama itu ada equality dalam piagam PBB. Prinsip equality dalam piagam PBB menekankan persamaan kedaulatan di antara semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan PBB. Prinsip ini juga menegaskan bahwa semua negara anggota memiliki hak yang sama dan kewajiban yang sama dalam menjalankan tugas mereka di dalam organisasi ini. Dengan demikian, prinsip equality dalam piagam PBB menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan setiap negara dan memperlakukan semua negara dengan adil dan setara. Selanjutnya ada sovereignty dalam hukum internasional. Prinsip sovereignty atau kedaulatan dalam hukum internasional ini menekankan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengendalikan dirinya sendiri di dalam wilayahnya, dan keputusan yang diambil oleh negara tersebut tidak boleh diintervensi oleh negara lain. Prinsip ini mencakup kedaulatan internal dan eksternal yang mengacu pada otoritas negara di dalam wilayahnya dan hubungannya dengan negara lain. Dalam konteks hukum internasional, prinsip kedaulatan negara merupakan salah satu norma fondasional dalam sistem hukum internasional. Prinsip ini juga menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hubungan internasional dan memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Dan selanjutnya ada Pacta Sunt Servanda dalam hukum perjanjian internasional. Prinsip Pacta Sunt Servanda dalam hukum perjanjian internasional adalah prinsip yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat berlaku mengikat bagi masing-masing pihak. Dikaitkan dengan hukum positif, maka kekuatan mengikat dari suatu perjanjian sama derajatnya dengan mengikat sebuah undang-undang. Nah, asas ini menunjukkan bahwa setiap negara menjadi pihak dalam perjanjian internasional harus menghargai dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Dan bahwa perjanjian ini harus berlaku dalam teritorial negara-negara yang terlibat. Dan yang bagian terakhir ini, saya akan menganalisis mengenai prinsip yang sudah dibahas sebelumnya pada cerita tersebut. Nah, yang pertama itu equality dalam piagam PBB. Nah, prinsip ini dalam piagam PBB merujuk pada pemahaman dan asas yang sama bagi semua individu tanpa perbedaan yang tidak adil atau berdasarkan konsep jenis, ras, atau latar belakang, seperti yang dibahas pada sebelumnya. Nah, dalam konteks film ini, Sylvia Browne bekerja sama dengan agen rahasia Tobin Keller untuk mengungkapkan rencana pembunuhan tersebut, dan mereka membangun hubungan yang menyeluruh satu sama lain. Lalu di sini ada beberapa analisis prinsip equality. Yang pertama itu ada diplomasi bahasa. Diplomasi bahasa merupakan isu penting dalam film ini karena Sylvia Browne bekerja sebagai penerjemah dan harus memahami dan mengerti perbedaan budaya dan bahasa yang berbeda. Dalam piagam PBB ini, prinsip equality menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengakses informasi dan bahasa, serta bahwa perbedaan budaya harus dipertimbangkan dan dihargai. Yang kedua itu ada konflik politik. Film ini menggabungkan elemen konflik politik di tingkat internasional yang mencakup pemilihan presiden, pembunuhan, dan hubungan antara negara-negara. Dalam piagam PBB ini, prinsip equality menunjukkan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengendalikan diri, mengambil keputusan pemilihan, dan mengatasi pembunuhan. Yang ketiga itu ada hak-hak asasi manusia. Film ini menampilkan hubungan yang menyeluruh satu sama lain antara Sylvia Browne dan Tobin Keller yang mencakup aspek hak-hak asasi manusia seperti kebebasan berpikir, kebebasan berwakil, dan kemandirian. Dalam piagam PBB ini, prinsip equality menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengakses kehidupan, pekerjaan, dan pendidikan, serta bahwa semua individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak-hak asasi manusia. Selanjutnya di sini ada sovereignty dalam hukum internasional. Nah, di film Interpreter ini menggambarkan prinsip sovereignty atau kedaulatan dalam hukum internasional melalui cerita yang melibatkan negatif fiktif bernama Matobo
di Afrika. Nah, prinsip kedaulatan ini menekan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengendalikan dirinya sendiri, termasuk dalam mengambil keputusan internal dan penegakan hukum di wilayahnya. Dalam konteks ini, film ini, Matobo sebagai negara fiktif diwakili oleh pemerintahnya dan menunjukkan bagaimana keputusan-keputusan internal negara tersebut menjadi fokus utama dalam cerita film ini. Setelah itu, film ini juga menyoroti bagaimana intervensi eksternal seperti rencana pembunuhan seorang pemimpin negara dapat menjadi pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan suatu negara. Dengan demikian, The Interpreter secara tidak langsung menggambarkan pentingnya menghormati kedaulatan suatu negara dalam hubungan internasional. Dan yang terakhir itu ada Pacta Sunt Servanda dalam hukum perjanjian internasional. Film The Interpreter menampilkan konsep prinsip Pacta Sunt Servanda dalam hukum perjanjian internasional melalui cerita yang melibatkan negara fiktif bernama Antoine Farika. Prinsip ini menekankan bahwa perjanjian internasional yang diberikan oleh negara harus mempertimbangkan dan dihargai oleh semua negara yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Nah, dalam konteks film ini, Matobo sebagai negara fiktif diwakili oleh pemerintahnya dan menunjukkan bagaimana perjanjian internasional seperti pengumuman pembunuhan dapat menjadi pelonggaran terhadap kedaulatan suatu negara dan menyebabkan konflik politik antar negara. Nah, di sini ada beberapa analisis prinsip dari Pacta Sunt Servanda. Yang pertama itu kesepakatan dalam perjanjian. Film ini menampilkan bagaimana perjanjian internasional seperti pengumuman pembunuhan dapat menjadi pelanggaran terhadap kedaulatan suatu negara dan menyebabkan konflik politik antar negara-negara. Nah, dalam PBB ini, prinsip Pacta Sunt Servanda menunjukkan bahwa suatu negara memiliki hak untuk mengendalikan dirinya sendiri dan mengambil keputusan internal sesuai dengan kesepakatan mereka, serta bahwa perjanjian internasional harus dipertimbangkan dan dihargai oleh semua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Nah, yang kedua itu ada hak-hak asasi negara. Film ini menunjukkan bagaimana interferensi eksternal seperti rencana pembunuhan seorang pemimpin negara dapat menjadi pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan suatu negara dan menyebabkan konflik politik antara negara. Nah, dalam piagam PBB ini, prinsip Pacta Sunt Servanda menunjukkan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengendalikan dirinya sendiri dan mengambil keputusan internal sesuai dengan kesepakatan mereka, serta bahwa perjanjian internasional harus dipertimbangkan dan dihargai oleh semua negara dalam perjanjian tersebut. Mungkin segitu saja dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.